Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, waliul mu'minin wa nasirul muttaqin, al-qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Nahmaduhu subhanahu fis sarra'i wad dharra wa fis siddati war raha wa fil afiyati wal bala. Walahul hamdu fil ula wal akhirah, walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalallahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu alladzi khalaqakum min dha'fin wa qala khuliqal insanu dha'ifa. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah. Mengawali tausiah pada kesempatan kali ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia rahmat hidayah yang Allah berikan kepada kita semua sampai saat ini. Dengan terus-menerus kita ikhtiar dan berusaha untuk menjadi hamba yang baik, yang dilandasi oleh nilai-nilai aturan ajaran agama kita Islam. Artinya bahwa upaya yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri atas rahmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita itu kita wujudkan dalam bentuk menjadi hamba yang baik dengan senantiasa mengikuti aturannya. Karena hanya itulah yang dapat kita lakukan, yang dapat kita laksanakan untuk bersyukur kepadanya. Sholawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas bimbingan dan juga petunjuknya sampai hari ini kita masih diberikan hidayah Islam. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudara sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, sore ini kita sudah akan mengakhiri hari yang ketiga di
bulan Ramadan 1441 Hijriah. Sebelum kita menyelesaikan siam kita sore hari ini atau hari ini, sedikit kami akan sampaikan tausiah yang bertemakan solidaritas dan soliditas yang harus kita kuatkan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita sedang mengawali di hari yang ketiga ini bersama-sama dengan teman-teman yang lain dan saudara kita yang lain di tempat yang lain pula yang juga mengalami seperti yang kita alami, meskipun berbeda dalam tempat dan waktunya. Tetapi hal ini tidak mengurangi khidmat kita untuk melaksanakan perintah Allah berupa siam Ramadan. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan Ramadan tahun ini. Harapan dan keinginan yang kuat semoga kita semua bisa menyelesaikan Ramadan dengan baik, sehingga nanti akan menjadi dan muncul sosok pribadi manusia-manusia yang memiliki karakter yang kuat setelah ditempa kurang lebih 1 bulan. Ikhwani Filiman yang berbahagia, menyadari bahwa kita sebagai manusia tercipta dalam keadaan yang sangat-sangat lemah. Hal itu bisa kita buktikan dan kita bisa saksikan serta bisa lihat ketika di usia yang kita baru lahir. Manusia kita tidak mampu berbuat apa-apa. Ketergantungan kita kepada orang lain sungguh sangat dominan. Hal itu tidak saja masalah kebutuhan hidup kita, bahkan sekedar kita hanya membersihkan kotoran kita saja, kita tidak punya kemampuan. Dan ternyata ketika kemudian kita sadari bahwa ketergantungan itu terus berlangsung sampai kita usia tua, bahkan sepanjang kita masih hidup, maka ketergantungan itu akan senantiasa ada dalam kehidupan. Karena sungguhnya keterbatasan yang dimiliki oleh manusia itulah yang kemudian hidupnya akan senantiasa tergantung kepada yang lain. Lebih-lebih kebutuhan itu yang kemudian mengindikasikan bahwa manusia tidak memiliki otoritas yang mumpuni. Artinya manusia tidak memiliki kemampuan yang absolut. Semuanya serba terbatas. Manusia dengan segala keterbatasan itulah, maka prinsip dalam hidup untuk saling menguatkan satu dengan yang lain itu menjadi penting. Ikhwani Filiman rahimakumullah,
Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, la falaha illa biquwah wala quwata illa bil ukhwah wala ukhwata illa bil akhlaq wala akhlaqa illa bidin wala dina illa bitarbiyati wa da'wah. Tidak akan mungkin ada kemenangan, keberhasilan, kecuali dengan kekuatan. Dan tidak akan mungkin tercipta sebuah kekuatan kecuali dengan persatuan, ukhuwah, dan persaudaraan. Tidak akan mungkin tercipta sebuah persaudaraan dan ukhuwah yang kokoh kecuali ada akhlak yang menyertainya. Dan tidak akan mungkin akhlak tercipta di dalam ukhuwah yang kokoh kecuali adanya agama. Dan agama bisa diserap lewat pendidikan dan dakwah. Nah, di situ ada sebuah nilai aksiomatik yang sungguh sangat indah, yaitu bahwa keberhasilan hidup, keberuntungan hidup itu bisa diperoleh lewat ukhuwah, lewat kebersamaan, lewat persatuan di antara manusia-manusia yang memiliki sifat melekat dalam hidupnya, yaitu kelemahan tadi. Kelemahan dan keterbatasan itulah yang kemudian yang bersangkutan menghajatkan untuk menumbuhkan kekuatan dalam hidupnya, ketergantungan dengan yang lain. Dari sinilah prinsip ini muncul, ikhwani fil iman rahimakumullah, bahwa dalam hidup ini indah ketika kita saling berbagi dengan yang lain. Dalam hidup ini akan menjadi indah dan kuat apabila kita saling menyapa satu dengan yang lain. Hidup ini akan menjadi indah ketika dalam hidup ini kita bisa menguatkan yang satu dengan yang lain, saling bantu membantu. Saudara-saudara rahimakumullah, dalam konteks ini Al-Quran sudah mengisyaratkan hanya orang-orang yang beriman sajalah yang akan mampu menciptakan ukhuwah, yang akan mampu menciptakan persaudaraan, solidaritas yang kokoh dan kuat. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun. Di situ ayat itu pakai innama, yang dalam kaidah bahasa Arab disebut sebagai adatul hasr, untuk membingkai, membatasi. Jadi hanya orang-orang yang beriman saja yang akan mampu menciptakan ukhuwah, persaudaraan yang sesungguhnya. Kalau persaudaraan dalam konteks yang lain mungkin bisa, tetapi dalam konteks yang sesungguhnya bersaudara, sebagaimana dalam ayat itu, hanya orang yang beriman saja. Nah, oleh karena itu, mari kita mencoba untuk menggali kembali potensi-potensi iman yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Karena sungguhnya iman itu potensial untuk menciptakan ukhuwah. Tetapi di sisi lain, kita harus juga sadar bahwa
potensi-potensi perpecahan itu juga akan bisa muncul ketika kemudian iman yang bersangkutan itu tidak berkembang dan tumbuh dengan baik dalam diri yang bersangkutan. Maka prinsip yang paling pokok, di samping kita harus menguatkan keimanan kita dalam hidup kita itu terus menerus dalam hidup ini sebagai pondasi dan bangunan yang paling dasar dalam kehidupan kita untuk membangun yang lainnya. Maka izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan ini, seperti sabda Nabi, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah a'laha au afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu terdiri dari 70 cabang lebih. Yang paling utama adalah prinsip tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Sementara indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki nilai-nilai iman dalam hidupnya, imatatul adza anit thariq, tergerak dirinya untuk menghilangkan pepalang atau untuk menghilangkan sesuatu yang bisa menghalangi orang lain dalam kehidupannya, meskipun itu kecil, apakah berupa duri di jalan, apakah berupa pecahan kaca, atau hal-hal yang bisa menghalangi jalan yang dilewati oleh orang lain. Nah, ketika orang tergerak untuk menyingkirkan sesuatu yang menghalangi itu, maka yang bersangkutan masih ada indikasi iman. Nah, sehingga wal haya'u syu'batun minal iman. Oleh karena itu, malu itu sudah merupakan bagian daripada indikasi orang memiliki nilai iman. Nah, oleh karena itu, maka iman itu sifatnya produktif, bukan pasif. Ya, produktif. Sehingga Imam Bukhari menyebutkan bahwa laqad ra'aitu aktsara bi alfi rajul minal amsar fama ra'aitu li ikhtilafan annal iman qaulun wa amalun yazid wa yanqus. Kata beliau, saya sudah bertemu dengan beribu-ribu ulama di berbagai tempat, tetapi tidak saya temukan satupun di antara mereka ulama itu yang berbeda pendapat bahwa iman itu adalah kaulun wa amalun, ucapan dan tindakan, yazid wa yanqus, karena itu bisa tambah dan bisa berkurang. Artinya nilai iman yang ada dalam diri seorang itu bisa memuncak, akan meningkat, menguat terus menerus, tetapi di sisi lain juga akan bisa yanqus, berkurang. Nah, kapan kemudian iman dan nilai iman yang sudah tertanam dalam jiwa itu akan bisa yazid terus, bertambah terus, ketika kaulnya, ketika ucapannya, dan ketika perbuatannya adalah ucapan dan perbuatan yang baik dan benar. Karena sungguhnya iman yang tertanam dalam jiwa itu sudah akan menggerakkan kepada perbuatan yang baik dan benar, termasuk ucapan. Nah, sehingga iman itu bukan sesuatu yang apa bahasa itu, yang abstrak ya, tetapi real. Laisal iman bitamani, iman itu bukan hanya angan-angan, tetapi mawaqara fi qalbi, apa yang tertanam dalam jiwa, wa iqrul bilisan, yang diucapkan dengan lisan, wal amal bil arkan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Begitu kata Nabi. Nah, oleh karena itu produktivitas iman itulah
yang akan kemudian meningkatkan kualitas iman yang bersangkutan. Sehingga iman semakin produktif, maka akan semakin kokoh dan kuat keimanan yang dalam dirinya. Dan itu akan terrefleksi dalam sebuah tadi ucapan dan tindakan. Saya akan berikan contoh hadis riwayat Imam Muslim oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yattaqallabu fil jannah min sajaratin qata'aha ala dhahri tariq kanat tu'dhi nasa. Kata Nabi, saya melihat ada seorang di surga yang menikmati segala fasilitas yang ada yang disediakan untuk dia di surga itu, karena dia berjasa menghilangkan atau memotong pohon yang menghalangi jalan orang banyak, yang menyebabkan jalan itu tidak bisa dilewati oleh orang. Artinya jasa yang bersangkutan sesungguhnya tidak begitu besar. Kalau dalam konteks jasa, mungkin ranting, dahan yang menghalangi jalan umum, dia dengan kesungguhan, dia dengan penuh keyakinan mengambil barang itu, kemudian dia ambil dan dia buang ke tempat yang lain dengan niatan supaya orang lain bisa lewat dengan nyaman. Maka Allah sudah memberikan nilai pahala surga dengan segala fasilitasnya. Nah, ini artinya nilai yang diberikan oleh Allah di situ adalah nilai kemanfaatan. Jadi nafi'un li ghairihi, sebagaimana sabda Nabi bahwa khairun nas anfa'u minnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi yang lain. Maka ibadah yang mahdoh, apakah sholatnya, puasanya, hajinya, dan ibadah-ibadah mahdoh yang lain, ketika kemudian yang bersangkutan juga mampu merefleksikan ibadah sosial seperti nafi'un li ghairihi, bahwa keberadaan dia mampu memberikan nilai manfaat kepada yang lain, itu akan menjadi nilai plus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahan sebuah ranting saja sudah mampu kemudian menghadirkan surga dengan segala fasilitas yang Allah berikan. Apalagi jauh lebih besar daripada itu. Bahkan mungkin lingkupnya, bahkan mungkin orangnya jauh lebih banyak. Sehingga semakin banyak yang kita bisa lakukan, maka akan semakin berguna, akan semakin memberikan nilai manfaat kepada yang lain, dan akan semakin besar pula fasilitas yang akan kita terima insya Allah besok di surga. Nah, oleh karena itu, ehwani filiman rahimakumullah, jadi stressingnya pada kesempatan sore hari ini, mari kita mencoba untuk senantiasa berusaha, aksanya belum bisa memberikan nilai manfaat kepada yang lain, tetapi dari sisi lain setidak-tidaknya jangan mengganggu, jangan merusui, jangan mengecewakan, apalagi menyakitkan orang lain. Karena sungguhnya
mereka akan menghargai kita. Dan harga kita itu sesungguhnya terletak pada pemberdayaan nilai manfaat yang bisa kita berikan. Sehingga dalam bahasa lain, orang semakin bernilai, semakin bermanfaat bagi lingkungan, maka dinilai sebagai semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lain syakartum lazidanakum wa in kafartum inna adzabi lasadid. Sehingga nilai syukur itu sungguhnya pada nilai manfaat. Kalau hidup kita bermanfaat bagi lingkungan kita, maka kita menjadi semakin bersyukur. Ikhwani filman rahimakumullah, di berbagai kehidupan kita tentu sudah banyak pengalaman Bapak Ibu semuanya, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini. Maka mari kita saling menguatkan, baik dari sisi kita sebagai pribadi maupun anggota masyarakat yang kebetulan sekarang ini sedang dalam kondisi prihatin wabah virus berupa corona. Mari kita saling menjaga, memberikan nilai manfaat kepada yang lain. Bagi yang sudah atau daerah yang merah, maka nilai manfaat yang bisa kita berikan adalah untuk tidak keluar. Bagi yang belum, nilai manfaat yang bisa kita berikan, paling tidak protokol seperti kesehatan itu kita lakukan, itu juga sudah memberikan sumbangsih, memberikan nilai manfaat. Sebab kita pun tidak tahu sesungguhnya hal itu karena kita lemah. Seperti halnya virus ini kan tidak bisa kita lihat, kelemahan kita tidak bisa melihat saja. Hampir semua negara sudah kalang kabut seperti ini. Tetapi sadarlah bahwa ini pasti akan berlalu, sebab dalam kehidupan itu tidak ada yang abadi. Silih dan salih, atau fluktuatif, atau gilir gumanti. Watil kal ayam nudailuha bainanas. Itulah kami pergiliran dalam kehidupan ini untuk manusia di dunia ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan berguna meskipun sedikit. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.